Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, salah satunya yaitu nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk mentadaburi sebagian firman-Nya. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Pada pertemuan sebelumnya bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana elakan kaum Nabi Nuh yang menentang ajaran dan dakwahnya beliau sampai akhirnya Allah membinasakan mereka dengan banjir bandang. Sedangkan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang doa Nabi Nuh untuk kaumnya berupa kebinasaan dan kehancuran, yang mana hal itu terjadi setelah Nabi Nuh tinggal bersama mereka selama 950 tahun sambil mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pembahasan tafsirnya, marilah kita sama-sama membaca ayatnya terlebih dahulu. Silahkan dibuka Quran Surat An-Nuh ayat 26, Surat Nuh ayat 26 hingga ayat 28. Saya akan membacanya, kemudian silakan untuk diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nuh rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Wa la tazidiz zalimina illa tabara. Waqala Nuhun, dan dia berkata Nabi Nuh, Rabbi, ya Tuhanku, la tazar 'alal ardi, janganlah engkau biarkan di atas bumi ini minal kafirina dayyara. Janganlah engkau biarkan orang-orang kafir tinggal di atas bumi ini. Innaka, sesungguhnya engkau, in tazarhum, jika engkau membiarkan mereka, yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, wala yalidu, dan tidak akan lahir dari mereka illa fajiran kafara, kecuali orang yang kafir dan yang berbuat maksiat.
Rabbi firli, ya Tuhanku, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, wali man dakhala baitiya mu'mina, dan siapa saja yang masuk ke dalam rumahku dengan beriman, walil mu'minina wal mu'minat, dan dari orang-orang beriman yang laki-laki dan perempuan, wala tazidiz zalimina illa tabara, dan janganlah engkau menambah bagi orang yang zalim kecuali kebinasaan. Kita masuk ke dalam tafsirnya. Ai la tatruku ahadan, dan janganlah engkau biarkan seorang pun ala wajhil ardi minal kafirina, seorang kafir pun di atas bumi ini. Qala fitashil wa dayyara minal asma'il musta'milati fin nafyil ami. Kata dayyaron itu termasuk isim musta'milah dalam penafian secara umum. Yuqalu ma fid dari diyarun ay ma fiha ahadun. Summa allala dzalika biqaulihi. Kemudian Nabi Nuh menjelaskan dalam perkataannya, innaka intadharhum yudillu ibadaka, ay innaka in abqaita minhum ahadan, yaitu sesungguhnya jika engkau menyisakan dari mereka, jika engkau menyisakan seseorang dari mereka, adallu ibadaka an tariqil huda, mereka akan menyesatkan hambamu dari jalan petunjuk. Wala yalidu illa fajiran kafara, ay wala ya'ti min aslabihim illa kulla fajirin wa kafirin, dan tidak akan lahir dari mereka kecuali orang-orang yang kafir yang durhaka. Qala al-imamul Fakhri Imam Ar-Razi berkata, fa in qila, jika dikatakan atau jika ada yang bertanya, kaifa arrafa Nuhan dzalika, bagaimana Nuh bisa tahu hal itu? Maksudnya yaitu bagaimana Nabi Nuh akan tahu kalau mereka akan melahirkan anak-anak kafir yang nantinya akan durhaka kepada orang tuanya. Kulna, kami berkata, bil istiqra'i, yaitu dengan penyelidikan. Fa innahu labitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Karena sesungguhnya Nabi Nuh telah hidup bersama mereka 1000 tahun kecuali 50 tahun, yaitu selama 950 tahun. Fa'arafa taba'ahum wa jarrabahum, maka Nabi Nuh mengetahui watak mereka dari pengalamannya. Wa kana rajulu yantaliqu bibnihi ilaihi, dan ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Nuh dan berkata kepada anaknya, ya bunayya ihdar hadza fa innahu kadzabun, wahai anakku, hati-hatilah terhadap orang ini karena sesungguhnya dia pendusta. Wa inna abi awsani bimisli hadhil wasiyah, karena ayahku dulu menasehatiku seperti nasihatku kepada anakku, bahwa untuk menjauhi Nabi Nuh. Fayamutul kabiru wa yansha'us saghiru, maka yang tua akan mati, yang muda akan tumbuh, sesuai pesan yang tua. Aqabahu biddu'a, falidzalika qala wala yalidu illa fajiran kafar, walima da'a Nuhun 'alal kafiri. Dan setelah Nabi Nuh mendoakan buruk atas orang-orang yang kafir, aqabahu biddu'a lil mu'minina al-abrari. Sebaliknya Nabi Nuh mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang
beriman. Faqala rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat. Bada'a bi nafsihi tsumma bi abawaihi. Nabi Nuh mengawali doanya untuk dirinya sendiri, kemudian untuk kedua orang tuanya. Tsumma ammamun li jami'il mu'minin amamun li jami'il mu'minina wal mu'minati. Kemudian secara umum untuk seluruh mukmin dan mukminat, liyakuna dzalika ablaghu wa ajma'u, agar lebih sempurna dan lebih menyeluruh. Wala tazidiz zalimina illa tabara, wala tazid ya Rabbi, dan janganlah engkau tambahkan wahai Tuhanku jahadu bi ayatika, kepada orang yang menentang ayat-ayatmu, wa kadzdzaba rusuluka, dan yang mendustakan rasul-rasulmu, illa halakan, kecuali kebinasaan, wa khasaran, dan kerugian, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kesimpulan yang bisa saya ambil, yang pertama yaitu pada ayat 26, Nabi Nuh memohon kepada Allah untuk tidak membiarkan seorang kafir pun di bumi ini. Yang kedua, di ayat 27, Nabi Nuh menjelaskan alasan doa yang ia panjatkan terhadap orang kafir itu, karena niscaya jika Allah membiarkan orang kafir di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkan orang-orang beriman. Yang ketiga, yaitu ketika berdoa kita bisa melihat urutan-urutannya sesuai yang telah Nabi Nuh ajarkan, yaitu untuk diri sendiri terlebih dahulu, kemudian untuk kedua orang tua, dan terakhir untuk mukmin dan mukminat di seluruh dunia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.